Perkenalkan, nama saya Michael Stefanus William Simatupang dengan NIM 1202108 dari kelas RA Teknik Sipil 2020. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Yang pertama, proses pembentukan bumi. Yang kedua, jenis peta geologi serta fungsinya pada bidang konstruksi. Yang ketiga, proses terbentuknya batuan. Dan yang keempat, yaitu proses pelapukan batuan serta jenis tanah yang terbentuk akibat pelapukan batuan tersebut. Saya harap video ini dapat dimengerti dengan baik dan selamat menyaksikan. Sebagai makhluk hidup tinggal di dalamnya, manusia harus tahu bagaimana proses terciptanya bumi terjadi. Planet bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya tempat yang sejauh ini kita ketahui dihuni oleh makhluk hidup. Meski bumi hanya planet terbesar kelima di tata surya, namun bumi cukup spesial karena menjadi satu-satunya dunia di atas tata surya dengan air cair di permukaan. Proses terbentuknya bumi dimulai sekitar 5 miliar tahun yang lalu melalui akresi nebula matahari. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup masa kini. Karena begitu rumitnya penjelasan dari proses pembentukan terjadinya bumi, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai proses pembentukan bumi. Hipotesa nebula merupakan salah satu hipotesis yang sangat terkenal mengenai proses pembentukan bumi. Isi dari hipotesa ini beranggapan adanya suatu bintang yang berbentuk kabut raksasa dengan suhu yang tidak terlalu panas karena penyebarannya yang sangat terpencar. Benda tersebut yang kemudian disebutnya sebagai awal mula dari matahari. Gerakan tersebut menyebabkan matahari ini secara terus-menerus akan kehilangan daya energinya dan akhirnya mengkerut. Akibat dari proses pengkerutan tersebut, maka matahari akan berputar lebih cepat lagi. Dalam keadaan seperti ini, bagian ekuator kecepatannya akan semakin cepat dan meningkat, menimbulkan terjadinya gaya sentrifugal. Gaya ini kemudian akhirnya akan melampaui tarikan dari gaya beratnya, yang semula mengimbangi dan menyebabkan sebagian dari bahan yang berasal dari matahari tersebut terlempar. Diduga, bahan-bahan yang terlempar dari matahari tersebut merupakan asal-usul dari pembentukan planet-planet lain yang ada di tata surya. Beberapa hipotesis yang sangat terkenal juga selain daripada hipotesa nebula adalah hipotesa planetesimal, hipotesa pasang surut bintang, hipotesa kondensasi, dan hipotesa bintang kembar. Seperti yang kita ketahui, Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Posisi geografis tersebut menjadikan Indonesia dilewati oleh 3 jalur lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia. Sementara lempeng Pasifik relatif bergerak ke arah barat. Pergerakan lempeng benua dan lempeng samudra terkadang saling mengunci, hingga menyebabkan pengumpulan energi yang berlangsung terus sampai pada suatu saat batuan pada lempeng tektonik tersebut tidak lagi kuat menahan gerakan tersebut, sehingga terjadi pelepasan mendadak yang disebut sebagai gempa bumi. Geologi, patahan atau yang sering disebut sesar, merupakan bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif atau displacement satu blok terhadap blok batuan lainnya. Jarak pergeseran tersebut dapat hanya beberapa milimeter hingga puluhan kilometer, sedangkan bidang sesarnya mulai dari yang berukuran beberapa sentimeter hingga puluhan kilometer. Patahan dengan ukuran besar terjadi dengan akibat gaya tektonik yang ditimbulkan saat terjadinya pergerakan lempeng, seperti zona subduksi pada pertemuan dua lempeng, seperti zona subduksi pada pertemuan dua lempeng tektonik. Secara umum, sesar atau patahan dapat terbentuk akibat adanya gaya pada batuan, dapat berupa gaya menekan, gaya menarik, maupun kombinasi keduanya, sehingga batuan tidak mampu lagi menahan gaya tersebut. Daerah dengan patahan yang masih aktif bergerak merupakan daerah yang rawan akan gempa bumi. Hal ini dikarenakan patahan berupa area, makanya biasanya patahan disebut dengan zona patahan atau bidang patahan. Peta geologi merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya.
Peta geologi biasanya ditampilkan berupa gambar dengan warna, simbol, dan beberapa corak atau gabungan dari ketiganya. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis peta geologi. Peta geologi identik dengan peta topografi, namun peta geologi memiliki beberapa simbol yang lebih banyak jumlahnya. Beberapa macam antara lain, yang pertama yaitu peta geologi permukaan atau Surface Geological Map. Peta jenis ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi sendiri bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta geologi ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber daya air, dan juga pembuatan jalan pada bidang konstruksi. Yang kedua, peta singkapan atau outcrop map. Peta ini umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberi informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta jenis ini berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Yang ketiga, peta itisar geologis. Peta jenis ini memberikan informasi langsung mengenai informasi-informasi yang tersingkap atau eksplorasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan Holosen. Yang keempat, peta struktur. Peta jenis ini memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima, peta isopek. Peta jenis ini menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah informasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang keenam, peta fotogeologi. Peta jenis ini dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara yang ditangkap melalui pesawat, satelit, ataupun menggunakan drone. Peta ini harus dibedakan berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Yang ketujuh, peta hidrogeologi. Peta jenis ini menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Selain itu, peta ini juga dapat diketahui lapisan kedap air dan titik ketap air pada suatu area yang akan dilakukan pengerjaan konstruksi. Berbicara mengenai proses pembentukan batuan, tentunya tidak lepas dengan mengenai siklus batuan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana siklus batuan terjadi. Batuan sendiri berasal dari magma. Magma ini akan meletus daripada gunung. Magma yang meletus dari gunung akan mengalami pelepukan dan juga erosi. Sementara magma yang terkristalisasi akan menjadi batuan beku dan akan terangkat ke permukaan tanah. Batuan yang ada di selanjutnya, batuan akan berpindah posisi karena air dan juga angin, sehingga akan masuk dan mengendap dalam air. Dari proses ini akan terjadi proses sedimentasi, sehingga menyebabkan pemadatan dan juga sementasi yang menghasilkan batuan sedimen. Setelah menjadi batuan sedimen ini kemudian ada yang terangkat lagi ke permukaan dan ada juga yang lanjut terkubur dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Dari proses tersebut akan menghasilkan batuan metamorf yang dapat kembali menjadi magma melalui proses mencair, dan ada juga yang langsung mengangkat perlahan ke permukaan. Jika diklasifikasikan menjadi poin-poin, siklus batuan terdiri dari yang pertama magma, kedua batuan beku, ketiga sedimen atau endapan, keempat batuan sedimen, dan kelima batuan metamorf. Umum, jenis-jenis batuan ada tiga. Yang pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga batuan metamorf. Batuan beku sendiri akan terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada batuan beku dalam atau intrusif. Contohnya batu granit, grabo, dan diorit. Selain itu ada juga batuan beku luar atau ekstrusif. Batu apung juga tergolong ke dalam batuan beku. Lalu untuk batuan sedimen terdiri dari juga beberapa jenis. Yang pertama batuan sedimen klastik yang terbentuk dari proses pengendapan secara mekanik, di mana
mengandung mineral seperti allogeneic mineral, yaitu kuarsa, kaolinit, montmorillonit, dan biotit. Serta yang kedua yaitu batuan sedimen non-klastik, di mana terbentuk akibat proses kimia baik dari larutan atau aktivitas organik. Mineral yang terkandung di dalamnya yaitu autigenic mineral atau gypsum, anhydrite, kalsit, dan halit. Sedimen klasik sendiri dibedakan lagi menjadi beberapa klasifikasi, mulai dari yang butirannya besar hingga kecil. Yang pertama yaitu konglomerat, selanjutnya breccia, lalu sandstone, kemudian siltstone, dan shale. Sedangkan batuan sedimen non-klastik contohnya yaitu rock salt, rock gypsum, dan dolostone. Jenis batuan yang ketiga yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis, yaitu metamorfos kontak yang terbentuk oleh penambahan panas dan juga kontak panas secara intens dengan magma atau lava, dan metamorfisme regional yang terbentuk oleh tekanan dan juga suhu yang tinggi. Untuk metamorf regional dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu shale, selanjutnya slate, selanjutnya filite, selanjutnya schist, dan gneiss. Dari siklus batuan yang terjadi, tentunya akan melanjut kepada proses pelapukan batuan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pelapukan batuan terjadi. Proses pemecahan batu induk menjadi bagian lebih kecil dengan bermacam ukuran melalui proses fisis atau berbutir kasar ataupun kimiawi, berbutir halus akibat oksidasi, karbonasi, ataupun hidrasi. Pelapukan sendiri terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama pelapukan mekanis, dan ada juga pelapukan kimiawi. Pelapukan mekanis sendiri terjadi karena adanya perubahan pada sifat-sifat mekanik yang ada pada batuan. Beberapa hal yang berkaitan dengan pelapukan mekanis ini yaitu air, gletser, angin, ekspansi atau kontraksi, bekuan atau cairan, serta gravitasi atau longsor. Contoh hasil dari pelapukan mekanis ini yaitu kerikil dan juga pasir. Sementara untuk pelapukan kimiawi terjadi karena adanya asam dan garam bereaksi dengan mineral yang membentuk partikel lebih kecil dan mineral tanah liat. Contoh pelapukan kimiawi yaitu lumpur serta tanah liat. Jenis-jenis tanah sendiri yang terbentuk melalui proses pelapukan batuan menurut beberapa ahli umumnya adalah kerikil, pasir, lanau, serta lempung. Sebagai catatan, jenis tanah tergantung daripada partikel tanah yang mendominasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini. Saya harap penjelasan saya mengenai proses pembentukan bumi, jenis-jenis peta geologi, proses siklus batuan, dan juga jenis-jenis tanah yang terjadi akibat pelapukan batuan tadi dapat dimengerti dan dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video-video berikutnya.